Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga apa yang telah kita lakukan sebagai ibadah menjadi bekal kita di akhirat nanti. Di dalam satu perkataan ilmu teologi dikatakan bahwa al-insan hayawanun natiq, bahwa manusia itu adalah merupakan manusia yang paling sempurna, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena Allah memberikan beberapa komponen organ yang tidak ada di dalam makhluk yang lain. Yang pertama adalah organ indera, panca indera. Kemudian dilengkapi juga dengan akal, dilengkapi juga dengan hati. Panca indera merupakan alat yang diberikan kepada manusia untuk dapat melihat, untuk dapat menganalisa bagaimana kondisi manusia itu sendiri, bagaimana kondisi alam dan sebagainya. Kemudian akal diberikan oleh Allah untuk menganalisa bagaimana kehebatannya Allah menciptakan alam ini. Sebagaimana kita lihat, Allah khalaqas samawati wal ard bi ghairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit bi ghairi amadin, tanpa tiang, tarawnaha, engkau saksikan, begitu hebatnya. Ya, langit yang begitu tinggi sehingga kita kadang-kadang hanya bisa melihat sampai ke ufuk, batas daripada langit, sehingga kalau kita tuju pun nggak sampai-sampai ke ufuk tersebut. Nah, yang ketiga adalah hati. Hati di dalam Quran dikatakan qalb, jamaknya qulub. Kemudian ada dikatakan juga hati nurani, fuad, jamaknya adalah afidah. Wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Kerap kali antara hati nurani dengan hati kadangkala bertentangan di dalam menganalisa suatu keputusan untuk mengambil langkah kehidupan mana yang harus diambil. Oleh karena itu, potensi-potensi hati banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 40 ayat atau lebih tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh hati. Oleh karena itu, di dalam hadis dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada yang dikatakan mudghah, sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu,
Kalaulah daging tadi sebagai pengendali baik dalam menjalankan hidupnya, maka jasadnya juga akan baik. Tapi wa idza fasadat, manakala hati sekerat daging tadi rusak, fasadal jasadu kullu, maka akan rusak pula lah jasad yang ada di dalam manusia tadi. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah yang dikatakan qalbun, hati. Oleh karena itu di dalam hadis dikatakan ketika kita menyelesaikan sholat di rakaat yang terakhir, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif anni ala ta'atik. Potensi-potensi hati seperti telah saya jelaskan beberapa bulan yang lalu. Sekarang kita melihat potensi-potensi hati yang bersifat negatif. Yang pertama adalah hati yang terguncang. Itu dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 39. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Manusia yang tidak terlalaikan oleh jual beli, transaksi jual beli, an dzikrillah, ketika dia mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan ketika dia mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat, yakhafuna yauman, dia akan takut pada satu hari, tataqallabu fihil qulub wal absar, di mana akan berbolak-balik antara hati dan penglihatan. Kerap kali kita dalam menjalankan transaksi bisnis, apakah kelas menengah, apakah kelas atas, kadang-kadang suka terguncang. Seperti orang yang melakukan sholat Jumat yang punya dagangan. Dagangannya ditutupin, ditinggalkan, tapi kadang-kadang hatinya terguncang. Jangan-jangan ini nanti dagangan saya ada yang nyuri. Ya kan? Itu terguncang hatinya. Jadi antara dua pilihan, apakah dia tetap akan melakukan ibadah dengan baik, atau apakah dia tergoda dengan dagangan yang hampir-hampir atau takut dicuri orang. Jadi di sini harus betul-betul kita istiqomah. Tetap kita melakukan ibadah, itulah yang dikatakan untuk melakukan sholat tadi harus betul-betul diperlukan konsentrasi. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itu yang ada di dalam surat Al-Muzammil. Wadhkurisma rabbik, hendaklah engkau tetap ingat kepada Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, dan betul-betul konsentrasi kepada ibadah yang dilakukan. Kenapa? Kadang-kadang ketika kita melakukan sholat, itu ada yang namanya khawatir, yang terlintas tiba-tiba di dalam hati nurani kita. Dan ini sangat mungkin ketika kita sholat subuh, wah jangan-jangan nih rumah nggak terkunci. Mungkin ya. Atau ketika kita sholat zuhur, tiba-tiba hujan besar, wah pakaian belum diangkat nih, kehujanan. Itulah yang dikatakan hati yang terguncang. Jadi memilih apakah tetap kita berkonsentrasi kepada ibadah kita, atau kita meninggalkan sholat tadi, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kalaulah makanan telah tersedia, maka makanlah dulu, baru kemudian sholat. Karena kadang-kadang kalau makanan sudah tersedia, tetapi kita mau sholat, perut kita lapar, maka hati kita mikirnya makanan. Jadi tidak khusyuk lagi.
Yang kedua adalah hati yang kadang-kadang terguncang. Laqad taballahu an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atin usratin min ba'di ma kana yazighu qulubu fariqin minhum. Jadi ini orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kadang-kadang hatinya berpaling. Seperti di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu harus didasarkan kepada niat. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu dunya aw imra'atin fa yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya kira-kira antara 500-600 km, memakai onta beberapa hari, di sana ada indikasi seorang laki-laki yang ikut hijrah tapi tidak murni ikut hijrah. Dia mengincar seorang perempuan, sehingga dengan mengincar perempuan tadi niatnya bukan murni lagi hijrah, tetapi niatnya ingin mendapatkan perempuan yang dia incar. Makanya dikatakan faman kanat hijratuhu ilallah, siapa yang berniat hijrahnya kepada Allah, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala karena hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena perempuan atau dunia, maka dia pun akan mendapatkan perempuan dan dunia tadi. Jadi ini adalah niat. Jadi ketika kita niat, kadangkala kita berpaling dari yang sesungguhnya apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pasanglah niat dengan baik. Jangan sampai tergoda. Karena kalau kita berniat untuk melakukan perbuatan baik, maka itu akan mendapatkan pahala. Dilakukan lagi perbuatan baik tadi, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali. Tetapi sebaliknya kalau dia melakukan niat untuk keburukan tetapi tidak dilakukan, maka dia pun juga mendapatkan pahala. Tetapi kalau perbuatan tadi dilakukan yang jelek, maka dia akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ketiga adalah kadangkala kita saksikan di masyarakat ada orang-orang yang kesal. Kesal ketika dipanggil azan, kesal ketika disebutkan nama Allah, kesal ketika dibacakan Al-Quran. Allah menyatakan di dalam surat Az-Zumar, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, maka mereka di sini merasa kesal, kecewa. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Dan ini pernah kita juga saksikan di masyarakat kita, kondisi-kondisi seperti ini kadangkala dikatakan tidak toleransi karena suara toanya begitu keras sehingga mengganggu kepada orang-orang yang beragama lain. Padahal sudah ada aturan untuk memasang speaker tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Manakala disebutkan atau dipanggilkan dengan hal-hal yang bukan kepada peringatan kepada Allah, dia sangat senang. Kalau dia azan begitu keras, dia begitu kecewa. Tapi kalau diputarkan yang lain, maka dia sangat senang. Inilah sikap-sikap yang kadangkala hati nurani kita berubah. Oleh karena itu, pasanglah niat. Janganlah kita kecewa kalau kita mendengar
suara-suara azan atau suara-suara panggilan salat atau suara-suara orang yang mengaji, di mana kita harus banyak berdoa. Alhamdulillah masih ada orang-orang yang mengingatkan kita untuk melakukan ibadah salat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang keempat, hati nurani ini kadangkala memberikan keyakinan kepada diri kita sendiri. Kadangkala orang tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan, sehingga dilakukanlah yang namanya sumpah. Ini yang menjadi penyakit bagi pejabat kita sekarang. Ketika dia jadi pejabat, dia bersumpah, langsung atau tidak langsung, pakai demi Allah, pakai Al-Quran di kepalanya. Kemudian sumpah tadi dilanggar, sehingga dapat emas 74 kilo. Kita mau nabung 1 gram aja susah banget. Tapi ini emasnya nggak kira-kira 74 kilogram. Lebih berat dari emas yang ada di Monas. Yang di Monas hanya 72 kilogram. Allah mengatakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang menjalankan jabatannya dengan sumpah, tapi bukan karena kelalaian, tapi karena kesengajaan. Jadi sumpah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat, baik sipil maupun ABRI maupun pejabat-pejabat lain, itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati ketika dia menjalankan sumpah tadi. Kalaulah sumpah itu dilanggar, wala kafaratuhu it'amu 10 masakin, maka dia harus membayar kifarat, denda, yaitu 10 orang miskin atau puasa 3 hari. Ini sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita menjalankan sumpah tadi ketika kita menjalankan suatu jabatan. Oleh karena itu jangan semudah itu mengucapkan sumpah dengan kata-kata wallahi, wabillahi, watallahi. Itu adalah kata-kata sumpah. Jadi jangan sembarangan kita melakukan sumpah terhadap siapapun juga. Tetapi kadangkala dalam kehidupan ini, untuk meyakinkan seseorang sehingga dia sendiri tidak begitu percaya, maka kita bersumpah. Sampai-sampai kan ada apa? Sumpah pocong, ya. Ada sumpah pocong, ada sumpah macam-macam. Tapi tidak boleh itu dilakukan. Sumpah itu hanya dapat dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sumpah ini sendiri karena mungkin sanksinya begitu ringan, jadi kadangkala orang melanggar sumpah tadi sehingga dia anggap dengan membayar kifarat tadi, denda tadi, dia sudah selesai. Padahal tidak. Kenapa? Ini adalah merupakan suatu sikap kehati-hatian agar orang tidak menjalankan atau melakukan sumpah dengan semaunya, dengan mengabaikan sanksi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sekarang ini pejabat-pejabat yang melanggar sumpah, sehingga kehidupannya tidak berkah karena melanggar sumpah tadi. Ingat, sumpah itu adalah merupakan komitmen antara manusia dengan Allah. Jangan dibuat seenaknya. Jangan dibuat seenaknya sehingga dia melanggar sumpah karena sanksi tadi begitu ringan, maka sumpah itu dilakukan.
Kemudian selanjutnya adalah mengenai anak angkat. Anak angkat ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Meskipun sudah diatur di dalam kompilasi hukum Islam Inpres 1 nomor 91 bahwa yang dikatakan anak angkat itu adalah anak yang diberikan sebatas kepada kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu tidak boleh anak angkat itu dinasabkan kepada bapak angkatnya, apalagi perempuan. Karena ini anak angkat menyangkut kepada wali dalam perkawinan, menyangkut juga kepada kewarisan, pembagian yang harus didapatkan oleh orang tersebut. Di dalam Al-Quran dikatakan, ud'uhum li'abaihim, panggillah anak angkat tadi dengan nasab orang tua kandungnya. Huwa aqsatu indallah, itu adalah merupakan perbuatan yang sangat adil. Fa illam ta'lamu aba'uhum wa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Andai kata tidak diketahui siapa orang tua kandungnya, maka dia dianggap sebagai saudara sesama kita dan orang-orang yang memeliharanya. Tapi tetap anak angkat itu adalah anak yang diangkat, tetapi tidak boleh dinisbahkan kepada orang tua angkatnya, tetap dinisbahkan kepada orang tua kandungnya. Sekarang ini banyak kasus karena MBA, married by accident. Banyak sekali bayi-bayi yang terbengkalai sehingga tidak diketahui siapa orang tuanya. Ini mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjaga anak-anak yang tidak jelas statusnya tadi. Oleh karena itu, tetap harus ditelusuri siapa orang tua kandung yang sebenarnya. Karena masalah anak angkat ini begitu panjang, rangkaiannya begitu panjang karena menyangkut kepada nasib anak tersebut di kemudian hari dan menyangkut kepada wali. Kalau anak angkat itu adalah perempuan, maka orang tua kandung dari anak angkat tadi harus menjadi wali. Kalau mungkin terpaksa tidak ada wali, mungkin bisa menjadi wali hakim, seperti yang banyak kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, orang-orang yang mengangkat anak angkat ini hendaklah dilakukan dengan sebenar-benarnya, dengan memelihara. Lain di dalam hukum perdata, ada anak angkat yang harus diputuskan melalui pengadilan negeri. Tetapi dalam hukum Islam, anak angkat adalah anak yang sebatas dalam pemeliharaan orang tua angkatnya. Tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya, tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa hati itu kerap kali diuji. Kadangkala hati ini menjadi bimbang. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Orang-orang yang diuji hatinya karena dilarang kita ini mengeluarkan suara lebih keras daripada apa yang dinyatakan, diucapkan oleh Rasulullah, sehingga itu merupakan suatu ujian bagi kita bahwa untuk melakukan
ucapan-ucapan tadi seperti yang dilakukan kepada Rasulullah, tidak boleh berkata keras, sama juga yang kita katakan tidak boleh melakukan ucapan yang kasar, yang keras kepada orang tua kandung kita. Wala taqul lahuma uffu wala taqul lahuma uffu wa qul lahuma qawlan karima wakhfid janahaka minadh-dhulli wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wala taqul lahuma uffin, janganlah kita berkata keras kepada orang tua kandung kita. Oleh karena itu, faqulu lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hendaklah engkau berkata dengan lemah lembut kepada siapapun juga, khususnya kepada kedua orang tua kita, agar kenapa? Agar kita tidak mendapatkan suatu hal-hal yang durhaka. Apa sebab? Karena ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Sukhtullah fi sukhtil walidain, bahwa kebencian, kemarahan Allah itu tergantung daripada kemarahan atau kebencian kedua orang tua kita. Oleh karena itu, hati ini kadang-kadang berubah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang tidak konsekuen hati kita. Oleh karena itu, tetaplah kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita tetap istiqomah, berada di dalam kebenaran, sehingga dalam melakukan ibadah kita, kita akan mengalami ketenangan, ketentraman, tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu dalam ibadah kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ada juga hati-hati yang tertutup, seperti yang dikatakan tadi oleh Imam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Allah telah menutup untuk mendapatkan kebenaran hati seseorang. Kenapa? Karena dia telah durhaka, karena dia telah berbuat dosa besar, karena dia telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat kita. Wa ala sam'ihim, begitu pula Allah telah menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawa, dan terhadap apa yang penglihatan mereka Allah juga menutup, sehingga tertutuplah kesempatan untuk memohonkan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman kemudian kufur, beriman lagi, kufur lagi, beriman lagi. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru lam tuzdad qulubuhum, ya. Kalau sudah beriman kemudian dia kufur lagi, beriman lagi, kufur lagi, maka Allah akan menambahkan kekufuran tadi sehingga dia lupa, tidak dapat jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita sembarangan di dalam menjalankan kehidupan kita, sehingga Allah akan memberikan suatu sanksi kepada kita manakala kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kecuali kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Inilah sebagai pembukaan dari kondisi yang ada tentang hati manusia yang ada di dalam Al-Quran. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mencerminkan kepada hati manusia di dalam Al-Quran. Karena walaupun bagaimana, seperti dikatakan tadi oleh Imam, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Karena hati nuraninya telah sakit sehingga tidak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah. Hendaklah kita jujur terhadap hati nurani kita bahwa qulil haqqa walau kana murran, katakanlah bahwa yang hak itu adalah pahit, meskipun pahit tapi tetap harus kita pegang bahwa kebenaran adalah akan menjelma suatu ketika manakala kita tetap berpedoman kepada kebenaran tadi. Inilah sebagai pembukaan pada subuh kali ini, semoga bisa dapat dipahami oleh kita sekalian.